Bab 86, Pengalihan Masalah. Misalnya, 3 rencana pengembangan bakat tingkat B dapat digabungkan menjadi satu rencana pengembangan bakat tingkat A. Qiyu Yaokang berkata sambil menghancurkan beberapa pecahan kristal evolusi di tangannya. Ledakan, kabut merah dengan cepat diserap oleh telapak tangan Qiyu Yaokang. Setelah beberapa hari meneliti pecahan kristal evolusi, aku juga telah membangkitkan keterampilan bakatku. Di sana, ada operasi seperti itu. Anda seorang NPC. Jantung Fang Heng berdebar kencang, dan dia langsung bertanya. Lalu bagaimana dengan 3 rencana tingkat S? Apakah mungkin untuk bergabung menjadi rencana tingkat yang lebih tinggi? Ini, Qiyu Yaokang ragu-ragu sejenak. Secara teori, itu mungkin, tetapi sejauh yang saya ketahui, program peningkatan bakat tingkat A sudah sangat langka. Apakah Anda yakin bisa menemukan program peningkatan bakat tingkat S? Tentu saja bisa. Fang Heng sangat gembira. Dia telah memperoleh satu rencana peningkatan bakat tingkat S dari Dark Knights. Dia harus memikirkan cara untuk memperoleh satu lagi dari Phoenix Sound Gaming Company untuk membuat 2. Dia hanya kehilangan yang terakhir. Dia harus memikirkan cara lain. Bukan tidak mungkin untuk mendapatkannya. Oh benar, saya dapat mengumpulkan 3 rencana pengembangan bakat tingkat A dan menggabungkannya menjadi satu rencana pengembangan bakat tingkat S. Melihat ekspresi gembira Fang Heng, Qiyu Yaokang mengingatkannya. Jangan terlalu senang. Izinkan saya mengingatkan Anda bahwa rencana peningkatan yang telah digabungkan sekali tidak dapat digabungkan lagi. Ini, kegembiraan Fang Heng langsung berkurang lebih dari setengahnya. Dengan kata lain, jangan pernah berpikir untuk menggunakan 9 rencana peningkatan level B untuk membuat rencana peningkatan level S. Selain itu, material fusi juga membutuhkan kristal evolusi sebagai media. Anda harus bertanggung jawab atas bagian ini. Itu bukan masalah. Selain itu, menggunakan bakat ini akan menyebabkan banyak kerusakan pada tubuhku. Setelah 1 kali fusi, butuh setidaknya 1 tahun bagiku untuk pulih sepenuhnya. Aku akan mengambil sampel hidup Alex darimu sebagai pembayaran. Qiyu Yaokang memandang Fang Heng. Saya ingin Anda memberi saya sampel Alex agar saya dapat memulai proyek penelitian baru. Ini adalah dasar kerja sama kita. Apakah Anda dapat menerimanya? Petunjuk, misi pemain memicu penelitian dan pengembangan kooperatif. Nama misi, penelitian dan pengembangan kooperatif. Uraian misi, dalam waktu 30 hari, Anda dapat menyerahkan 3 rencana peningkatan bakat dengan level yang sama. Level tertinggi adalah level S kepada Qiyu Yaokang. Dia akan membantu Anda menyatu ke dalam rencana peningkatan bakat level yang lebih tinggi. Level tertinggi adalah level SSS. Persyaratan misi, sampel hidup Alex *1. Batas waktu, 30 hari. Fang Heng membaca deskripsi misi dengan cermat. Itu memang benar. Sama seperti atribut bakatnya sendiri, ada level yang lebih tinggi, level SSS, yang tersembunyi di atas level S. Akan tetapi, untuk mencapai tingkat SSS, diperlukan kondisi yang sangat keras untuk memicunya. Kesepakatan. Fang Heng tidak punya alasan untuk menolak dan langsung menerima misi tersebut. Dia menyerahkan contoh penelitian Alex. Saya akan menemukan 3 rencana peningkatan sesegera mungkin dan membawanya kembali. Secepatnya, kamu hanya punya waktu 30 hari. Petunjuk, persahabatan Anda dengan Qiyu Yaokang sedikit membaik. Di mana dia bisa menemukan rencana peningkatan bakat tingkat S yang terakhir. Saat mengemudikan truk militer keluar dari villa, Fang Heng merasa sedikit pusing. Beberapa kekuatan besar dalam permainan mungkin memilikinya. Akan tetapi, rencana peningkatan bernilai tinggi seperti itu akan diperebutkan secara internal oleh serikat-serikat besar dan tidak akan dijual ke publik sama sekali. Jika dia benar-benar tidak mampu melakukannya, dia hanya bisa mencoba peruntungannya di pasar gelap. Pasar gelap itu gelap dan terlarang, dan banyak penipunya. Ditipu uang adalah masalah kecil. Membuang-buang waktu dan menunda pengembangan game adalah kerugian terburuk. Fang Heng tidak ingin pergi ke pasar gelap kecuali jika diperlukan. Lebih baik melakukannya selangkah demi selangkah dan mendapatkan rencana peningkatan dari Phoenix Sound Gaming Company terlebih dahulu. Saat ini, dia masih harus berhadapan dengan Dawn Game Guild terlebih dahulu. Kembali di penjara, 2 prajurit elit ksatria kegelapan berdiri di pintu masuk penjara dan melapor kepada Fang Heng. Tuan, para prajurit elit Dark Knight melapor kepada Anda.
Liao Bufan menyaksikan dari samping dan merasa sangat iri. Astaga, mereka dari Dark Knights. Mereka adalah tentara bayaran tingkat tertinggi yang dapat direkrut dalam permainan. Jumlah tentara bayaran sangat terbatas. Jika satu orang tewas, maka akan berkurang satu tentara bayaran. Hanya pasukan berskala besar seperti federasi yang bisa menangkap mereka. Bahkan jika pemain biasa bisa mendapatkannya, mereka tidak akan mampu membelinya. Di masa lalu, Liao Bufan pernah melihat beberapa gambar di forum. Ia tidak menyangka akan melihat langsung kejadian sebenarnya hari ini. Dikatakan bahwa tentara bayaran NPC tingkat tinggi ini memiliki kecerdasan yang sangat tinggi. Jika dia berhubungan baik dengan mereka, dia bahkan mungkin dapat mempelajari beberapa keterampilan dasar dari mereka. Saya ingin kalian memasuki menara penjaga dan bergiliran menjaganya 24 jam sehari. Jika ada orang asing yang berkeliaran dalam radius 20 meter di luar penjara, Anda diperbolehkan melepaskan tembakan peringatan. Jika mereka tidak mematuhi peringatan dan terus mengganggu, Anda dapat langsung menembak dan membunuh mereka. Ya, Tuan. Fang Heng memberi masing-masing dua tentara bayaran itu senapan runduk dan menyuruh mereka pergi ke pos penjaga. Fang Heng, aku akan pergi melihatnya juga. Liao Bufan sangat iri. Dia mengikuti mereka ke pos jaga dan bertanya-tanya apakah dia bisa belajar beberapa keterampilan dari mereka. Setelah melihat Liao Bufan pergi, Fang Heng melirik catatan permainan. Segera, hanya tersisa 10 menit sebelum para zombie bangkit kembali. Di dalam kediaman yang direnovasi oleh Dawn Guild. Setelah pertempuran sengit tadi malam, moral tim prisoner Snake sangatlah rendah. Saudara ular, kami baru saja mengintip keluar tambang. Para zombie itu masih ada di dalam. Ada juga berita buruk. Hunian yang kami bangun 2 hari lalu dihancurkan. Ruangan itu benar-benar sunyi. Tempat tinggal sementara di tambang telah hancur. Kerja keras selama 2 hari menjadi sia-sia. Bahkan tungku peleburan dan barang-barang lain yang dibeli dengan biaya besar oleh serikat masih ada di dalam kediaman itu. Tidak seorang pun akan merasa senang setelah mendengar berita ini. Wajah tahanan ular menjadi semakin pucat saat mendengar hal ini. Sudah berakhir. Guild Dawn telah menginvestasikan sejumlah besar poin Raja para Dewa dalam pembangunan tambang. Kalau dia tidak memikirkan cara untuk mendapatkan kembali tambang itu secepatnya, para petinggi serikat akan mencabik-cabiknya saat mereka mendengar berita itu. Ledakan. Tahanan ular tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya, jadi ia menendang sudut meja. Sialan. Dia tidak mengerti mengapa zombie itu mengincarnya. Terakhir kali terjadi hal yang sama, sekarang terjadi lagi. Serangannya makin lama makin kuat. Mengapa nasibnya begitu buruk? Mengapa hanya dia saja yang tidak beruntung? Kemudian, ia membandingkan keadaannya dengan sekelompok orang di penjara. Bagaimana mereka bisa menduduki penjara dengan mudah? Mengapa para zombie tidak mencari mereka? Tiba-tiba mata tahanan ular berbinar. Mengerti. Penjara. Bukankah orang-orang itu sangat bersenjata? Bukankah zombie bermutasi yang mereka temui tadi malam sangat kuat? Apa jadinya kalau mereka berdua bertarung? Seperti kata pepatah, jika burung snipe dan kerang berkelahi, itu hanya menguntungkan nelayan. Dengan satu gerakan saja, mereka akan memikat para zombie bermutasi ke penjara. Semakin prisoner Snake memikirkannya, semakin ia merasa bahwa rencana ini bisa dilaksanakan. Jika saatnya tiba, tidak peduli siapa yang menang atau kalah, dia tidak akan kehilangan apapun. Akan lebih baik jika kedua belah pihak menderita kerugian dan dia sendiri yang menikmati keuntungannya. Dia akan menuai manfaatnya. Saudara-saudara, saya punya ide. Tahanan ular tersenyum sinis dan dengan singkat menceritakan kepada semua orang tentang rencananya untuk memikat para zombie agar memasuki penjara. Ketika para pemain mendengar rencananya, mereka menjadi tercerahkan. Itu bisa dilakukan. Zombie tanaman merambat memiliki HP tinggi dan kemampuan pertarungan jarak dekat yang kuat, tetapi kecepatan gerak mereka masih lambat seperti zombie normal. Risiko untuk memikat para zombie ini tidaklah tinggi. Baiklah, kemasi perlengkapanmu, dan ayo berangkat sekarang. Tahanan ular bertekad untuk menebus kesalahannya. Dia mengambil keputusan cepat dan memimpin para pemain kembali ke tambang sekali lagi. Bab 87, mengirim. Di tambang yang ditinggalkan, beberapa zombie terus menggali biji besi dengan beliung. Zombie yang tersisa memindahkan biji besi dari tambang bola balik, menumpuknya di sudut.
Adegan ini membuat bingung tahanan ular dan orang-orangnya yang mengamati dalam kegelapan. Apa yang sedang terjadi? Apa yang dilakukan para zombie ini? Apakah mereka bekerja sama untuk menambang? Sejak kapan zombie memiliki kecerdasan setinggi itu? Seorang pemain menyenggol tahanan ular yang sedang linglung. Kakak ular, apa yang kau katakan? Tahanan ular menggertakkan giginya. Pergi. Guilddown sudah sangat tidak puas dengannya. Ini adalah kesempatan terakhirnya. Tahanan ular dengan hati-hati mengeluarkan busur kayu dari ranselnya dan mengarahkannya ke arah para zombie. Suara mendesing. Karena jaraknya yang jauh, saat anak panah itu mendarat di punggung zombie tanaman merambat itu, ia telah kehilangan sebagian besar kekuatannya dan telah ditangkis oleh lapisan tanaman merambat di bawah kulitnya. Apa? Karena diserang, zombie anggur itu berhenti sejenak dan berbalik untuk melihat ular tahanan dan yang lainnya. Tembakan anak panah. Tahanan ular melambaikan tangannya. Lebih dari 10 orang mengangkat busur kayu mereka pada saat yang sama. Wus, wus, wus. Hujan anak panah kembali berjatuhan. Para zombie tanaman merambat yang membawa biji besi berbalik pada saat yang sama. Mereka melemparkan beliung di tangan mereka dan bergegas menuju ular tahanan dan yang lainnya sambil bergoyang. Berhasil. Melihat klon zombie tertarik, Prisoner Snake sangat gembira. Cepat, pancing mereka ke penjara. Tahanan ular segera memimpin para pemain keluar dari tambang. Memikat zombie tidak semudah yang mereka bayangkan. Mereka perlu menguasai tingkat pengendalian tertentu. Tahanan ular menemukan bahwa para zombie ini tampaknya memiliki obsesi khusus dengan ranjau. Ketika mereka jauh, zombie tanaman merambat akan berbalik dan berlari kembali ke tambang. Pada saat ini, mereka perlu menyerang mereka lagi untuk menarik perhatian mereka. Tahanan ular menghabiskan banyak energi dan lebih dari 1 jam untuk memikat para zombie ke sekitar penjara. Tak satu pun dari 8 zombie bermutasi yang lolos. Melihat penjara sudah di depan mata, ular tahanan pun merasa gembira. Dia percaya pada zombie yang bermutasi ini. Zombie yang bermutasi ini dapat mendatangkan banyak masalah bagi orang-orang di penjara. Mungkin mereka bahkan bisa langsung menerobos seluruh penjara. Kita hampir sampai. Saudara-saudara, bekerja lebih keras. Ambil kesempatan untuk menerobos penjara. Tahanan ular berteriak kepada mereka untuk membangkitkan semangat mereka. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa log permainan memunculkan beberapa kotak peringatan merah. Petunjuk, Anda telah menerima pesan darurat dari radio bertahan hidup. Petunjuk, Anda telah menerima pesan darurat dari radio bertahan hidup. Petunjuk, Anda telah menerima pesan darurat dari radio bertahan hidup. Petunjuk, Anda telah menerima pesan darurat dari tim survival. Ekspresi wajah ular tahanan berubah sedikit, dan firasat buruk muncul dalam hatinya. Begitu mendesak, mungkinkah sesuatu telah terjadi pada tempat tinggal itu? Prisoner Snake segera membuka radio survival untuk memeriksa. Para pemain yang tinggal di tempat penampungan mengirim pesan satu demi satu. Zhou Yu, saudara ular. Tidak bagus, kediaman ini diserang oleh gerombolan zombie. Zhou Yu, sama seperti tadi malam, mereka semua adalah zombie yang bermutasi. Kita tidak bisa menghentikan mereka. Qian Fei Hong, zombie. Ada banyak sekali zombie, 30 hingga 40 jumlahnya. Saudara ular, kembalilah. Kita tidak akan bisa menahan mereka hanya dengan beberapa dari kita di sini. Qian Fei Hong, kakak ular, kita berhasil lolos. Wang Zhen, saudara ular, para zombie mulai menghancurkan tempat perlindungan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Qian Fei Hong, kakak ular, cepatlah kembali. Jika kau tidak segera kembali, tempat perlindungan kita akan dirobohkan. Melihat pesan darurat yang terus datang dari radio bertahan hidup, Prisoner Snake berkeringat dingin. Ya Tuhan, zombie mengepung markasnya. Mereka bahkan mulai merobohkan tempat perlindungannya. Situasinya sama seperti tadi malam ketika tambang terbengkalai itu diserang. Apakah zombie-zombie ini gila? Siapa yang tersinggung? Mengapa sistem permainan terus-menerus menargetkannya? Kalau tempat penampungannya dihancurkan, bagaimana dia bisa bertahan hidup pada malam itu? Haruskah dia kembali untuk menyelamatkan, atau haruskah dia melanjutkannya? Tahanan ular dalam keadaan kacau balau. Saudara ular, kita hampir sampai di penjara. Sepertinya ada seseorang di menara pengawas di sana. Tahanan ular mengangkat kepalanya dan melihat ke menara pengawas di penjara.
Menara pengawas masih rusak ketika dia datang ke sini beberapa hari yang lalu, tetapi telah diperbaiki dalam 2 hari terakhir. Mereka seharusnya sudah menyadari keberadaan kita. Haruskah kita terus menyerang? Tahanan ular menggertakkan giginya. Dia akan memberikan segalanya. Rencananya hampir selesai dan penjara berada tepat di depannya. Bagaimana dia bisa menyerah sekarang? Dia hanya butuh 5 menit. Dia hanya butuh 5 menit lagi. Bahkan zombie tidak dapat menghancurkan tempat tinggal mereka secepat itu. Tahanan ular menghibur dirinya sendiri. Ia segera mengirim pesan untuk memberitahu tim bahwa mereka sedang dalam perjalanan pulang, meminta mereka untuk menunda perjalanan sebisa mungkin. Ayo pergi, ayo pergi. Tahanan ular mengambil langkah terlebih dahulu dan segera berlari beberapa langkah ke depan. Dia tahu bahwa area di depannya adalah penjara. Ada tentara bayaran NPC di penjara. Selama dia memasuki area deteksi penjara dan melakukan gerakan provokatif untuk menyerang penjara, dengan kecerdasan para tentara bayaran itu, mereka akan memilih untuk menembak. Pada saat itu, suara tembakan akan menarik kawanan zombie bermutasi di belakangnya. Rencana yang sempurna, sudah waktunya mempertaruhkan nyawanya. Pada jarak yang demikian jauh, tingkat mematikan pistol tersebut tidak akan terlalu tinggi, dan akurasinya akan sangat berkurang. Selama peruntungannya tidak terlalu buruk, nyawanya tidak akan terancam. Saudara-saudara, majulah bersamaku. Tahanan ular berteriak keras dan bersama-sama dengan bawahannya, mereka menyerbu ke arah penjara. Membunuh. Bunuh mereka semua. Para pemain tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk bertarung dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Mereka segera berlari dan berteriak sambil menyerbu ke arah penjara, memanfaatkan hal ini untuk menarik perhatian para penjaga NPC di menara pengawas. Ledakan. Terdengar suara tembakan. Selesai. Saat mendengar suara tembakan, hati tahanan ular menjadi tenang. Akan tetapi, pada saat berikutnya, wajah ular tahanan berubah pucat. Dia melihat kepala pemain yang berlari di depannya meledak. Tubuh tahanan ular masih bergerak maju, tetapi pikirannya kosong. Ledakan. Suara tembakan lainnya. Darah berceceran di pipi kanan prisoner Snake. Tahanan ular tanpa sadar menoleh. Kepala salah satu bawahannya di sebelah kanannya meledak lagi, dan tubuhnya bergoyang saat dia jatuh ke tanah. Itu adalah senapan runduk. Itu dapat menyebabkan luka seperti itu dari jarak yang sangat jauh. Hanya senapan runduk yang dapat menghasilkan kerusakan sebesar itu dalam permainan zombie apokalipse. Mereka punya senapan runduk. Bukan hanya kelompok orang ini yang memiliki senapan runduk, tetapi beberapa orang dapat menggunakannya. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Berlari. Sebanyak mungkin. Prisoner Snake menoleh dan berteriak pada para pemain yang berlari menuju penjara. Cepat. Tepat saat kata-kata itu keluar dari mulutnya. Ledakan. Terdengar suara tembakan. Kepala prisoner Snake meledak di depan para pemain. Dentuman. Dentuman. Ledakan. Di atas menara, Liao Bufan berdiri di samping tentara bayaran elit Dark Knights. Setiap kali dia menarik pelatuk, setiap tembakan akan menyebabkan kepala pemain meledak. Kuat. Dia terlalu kuat. Dengan kemampuan tempur seperti itu, mengapa dia takut pada Dawn Guild? Seperti yang diharapkan dari NPC elit Dark Knights. Setiap tembakannya akurat. Dilihat dari penampilannya, dia seharusnya setidaknya seorang ahli penguasaan senjata level 10, bukan? Liao Bufan sangat iri. Tapi anggota Dawn Guild sangat aneh. Kenapa mereka terburu-buru ke sini untuk mati? Dan mereka masih berteriak. Apakah mereka takut kita tidak akan tahu? Liao Bufan merasa aneh. Dia menjulurkan kepalanya dan terus melihat keluar penjara. Dia diam-diam melihat para pemain Dawn yang berusaha melarikan diri keluar. Setiap dari mereka ditembak di kepala oleh senapan runduk. Kalau mereka mau bunuh diri, aku bahkan nggak bisa cegah mereka. Degup, degup, wah, suara tembakan terdengar satu demi satu. Dalam waktu kurang dari 2 menit, semua pemain yang dibawa oleh prisoner Snake tertembak di kepala. Tak seorang pun selamat. Para zombie yang awalnya mengejar prisoner Snake dan yang lainnya terhenti ketika melihat bahwa mereka semua telah mati. Mereka tampaknya telah memahami sesuatu. Mereka terhuyung mundur dan melanjutkan menambang. Bab 88, Rencana Ekspansi. Petunjuk, kelompok zombie Anda telah menyelesaikan pembongkaran tempat perlindungan pemain. Anda telah memperoleh kayu bakar *35.722, paku *145,
kain perca * 53, besi tua * 156, plastik tua * 27. Petunjuk, melalui pembongkaran, Anda telah memperoleh poin pengalaman memperkuat tubuh plus 5511. Petunjuk, keterampilan Anda untuk memperkuat tubuh telah ditingkatkan ke level 4. Efek kedap suara di tempat perlindungan bawah tanah sangat bagus. Fang Heng duduk di depan api unggun. Dia bahkan tidak tahu bahwa beberapa jam yang lalu, para tahanan di luar telah dihabisi sepenuhnya oleh tentara bayaran elit Dark Knight. Aneh, perlawanan di markas tampaknya sangat lemah. Secara logika, Dawn Guild tidak begitu lemah. Fang Heng bergumam pada dirinya sendiri. Dia merasa seolah-olah telah meninju kapas. Mungkinkah tahanan ular dan gerombolannya secara kebetulan tidak ada di tempat penampungan? Apapun, bagaimanapun, tempat tinggal para pemain Dawn sudah hancur total. Pilihan terbaik mereka sekarang adalah mencari tempat tinggal baru sebelum malam tiba. Mungkin, prisoner Snake terlalu pemarah dan dia memilih mempertaruhkan nyawanya untuk menduduki penjara itu dengan paksa. Jika itu yang terjadi, dia akan mengirim dirinya sendiri menuju kematiannya. Setelah menyelesaikan masalah peningkatan keamanan tempat penampungan dan tetangga yang merepotkan, Dawn Guild, Fang Heng mulai melaksanakan langkah berikutnya dari rencana pengembangan tempat penampungan. Pertama, dia menetapkan tujuan kecil. Untuk membangun tempat perlindungan terbesar, terkuat, ternyaman dan paling stabil di Distrik 8 Kiamat Zombie. Menjadi kekuatan terkuat di Distrik 8 dari Kiamat Zombie. Fang Heng dengan sungguh-sungguh menetapkan tujuannya. Selama kiamat, akan terjadi bulan darah sesekali. Pada saat itu, para zombie akan mengamuk dan kemampuan persepsi para zombie akan meningkat pesat. Mereka akan membentuk kelompok dan secara gila-gilaan menyerang tempat tinggal dan tempat perlindungan para pemain. Itulah yang disebut para pemain sebagai gelombang zombie. Pada saat itu, jika kemampuan bertahan tempat tinggal dan tempat berlindung para pemain tidak mampu lagi menahan kejatuhan, mereka akan mati total dalam gelombang zombie. Seiring berjalannya permainan, intensitas gelombang zombie akan semakin meningkat. Sekarang, tempat perlindungan penjara Fang Heng dijaga oleh dua ksatria kegelapan yang memegang senapan runduk, dan ada juga zombie tanaman merambat yang kuat. Fang Heng yakin penjaranya bisa bertahan setidaknya 4 atau 5 putaran, bulan darah. Sementara pemain lain masih membangun tempat berlindung, dia telah menyelesaikan pembangunan tempat berlindung yang sangat besar. Dia bahkan telah menyelesaikan peningkatan keamanan tempat berlindung lebih cepat dari jadwal. Sekarang, ia bisa memasuki fase ketiga permainan, yaitu perluasan dan persaingan untuk mendapatkan sumber daya. Dengan penjara sebagai titik awal, ia secara bertahap akan menyebarkan pengaruhnya ke daerah sekitarnya, menduduki sejumlah besar wilayah dan mengumpulkan sejumlah besar sumber daya. Fang Heng sudah 2 langkah lebih maju dari semua pemain. Dia memiliki keuntungan besar. Lingkungan hutan memiliki sumber daya kayu yang paling melimpah. Fang Heng berpikir dalam hati. Dengan tenaga kerja gratis dari klon zombie, saya dapat melakukan langkah ini dengan lebih saksama. Saya dapat menghilangkan masalah apapun di masa mendatang. Sebaiknya aku langsung saja menyingkirkan semua tempat perlindungan, tempat tinggal, dan sebagainya yang awalnya dibangun di area hutan. Melakukan hal ini dapat secara signifikan mengurangi kemungkinan Raja para Dewa memunculkan pemain baru di dekatnya, mencegah pemain lain memasuki area hutan. Lagi pula, ketika klon zombie bertemu dengan pemain, sangat mudah untuk menimbulkan masalah. Fang Heng tidak pemalu, tetapi dia sangat takut pada masalah. Setelah mengambil keputusan, ia mengendalikan klon zombie untuk terbagi menjadi 2 kelompok. Klon zombie dalam kelompok yang lebih kecil memegang palu batu kecil dan menjelajahi jalan setapak di sepanjang jalan kecil di hutan. Mereka mulai mencari bangunan yang tersembunyi di hutan. Jika mereka menemukan bangunan kayu kecil, mereka akan segera merobohkannya. Jika mereka menemukan rumah bata tingkat tinggi, mereka akan menandainya terlebih dahulu. Kemudian, mereka akan meminta Liao Bufan untuk membawa tong bensin dan membakarnya. Lalu mereka akan merobohkannya. Di sisi lain, kita perlu menimbun sumber daya yang tersedia dan terus meningkatkan serta memperluas tempat penampungan. Tambang besi yang terbengkalai adalah hal yang baik. Fang Heng bergumam pada dirinya sendiri. Dia mengendalikan klon zombie yang tersisa untuk kembali ke tambang besi yang ditinggalkan dan mulai menambang. Biji besi merupakan material canggih yang sangat penting dalam permainan.
Dengan bongkahan besi yang terbuat dari biji besi, pemain dapat menggunakannya untuk membuat peralatan dan perkakas tingkat tinggi. Misalnya palu kecil, sekop, beliung dan lain sebagainya. Kekuatan penghancur palu besi kecil setidaknya 2 kali lebih kuat daripada palu batu kecil. Hal ini sangat meningkatkan efisiensi zombie dalam menghancurkan tempat tinggal. Persekutuan daun cukup bagus. Mereka memberiku beberapa tungku dan modul secara gratis, jadi aku tidak perlu menghabiskan poin untuk membelinya di kamp pedagang. Saya perkirakan peralatan pertama para zombie akan segera selesai malam ini. Setelah memberikan instruksi kepada klon zombie, Fang Heng membuat tempat tidur sederhana di tempat penampungan dan langsung offline. Sementara para zombie meretas, dia dapat mulai menemukan cara untuk meningkatkan bakat level S-nya. Setelah offline, Fang Heng keluar dari kabin permainan. Dia kemudian menyadari bahwa dia tidak pergi ke perusahaan game itu selama 2 hari. Dia ingat bahwa Shen King telah memberitahunya 3 hari yang lalu bahwa 5 pemain baru akan bergabung dengan tim 12. Oh tidak, mungkinkah mereka masih menunggunya? Perusahaan gaming Phoenix Sound, tim 12 yang baru didirikan. Pei Anan dan beberapa pemula telah menunggu Fang Heng selama 2 hari penuh. Mereka merasa cemas. Beberapa pemula bahkan lebih bingung. Para pemula yang ditugaskan ke tim lain pada waktu yang sama dengan mereka sudah mulai bekerja, tetapi mereka masih duduk di sana dengan bodoh. Mereka baru saja bergabung dengan perusahaan. Jika mereka gagal dalam evaluasi magang, mereka mungkin akan dipecat. Apa yang harus mereka lakukan? Pemimpin tim masih belum datang. Mereka juga sangat putus asa. Tepat saat mereka khawatir, Pei Anan langsung berdiri. Pemimpin tim, yang lainnya juga berdiri dan menilai pemimpin tim baru itu. Kita semua pemula, kan? Tidak perlu bersikap formal begitu. Ayo, duduk. Fang Heng melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar semua orang kembali ke tempat duduk mereka. Para pemula duduk tegak sambil mendengarkan Fang Heng memberikan tugas. Fang Heng berpikir untuk bertanya langsung kepada Presiden Qin. Sayangnya, pemberitahuan suara pihak lain menunjukkan bahwa dia sedang bermain dan tidak dapat terhubung. Pei Anan, kamu tahu kan kalau perusahaan kita punya rencana pengembangan bakat tingkat S? Pei Anan menjawab dengan, Dia buru-buru menundukkan kepalanya dan membolak-balik buku catatannya. Ya, kami melakukannya. Mohon tunggu sebentar, Ketua Tim. Apakah kamu tahu? Fang Heng sedikit terkejut. Ia mengira bahwa rencana peningkatan bakat tingkat S bersifat rahasia di dalam perusahaan dan Pei Anan mungkin tidak mengetahuinya. Ya, kamu tidak menghadiri rapat tim kemarin tentang game zombie apokalipse. Aku hadir atas namamu. Selama rapat, kita membahas distribusi rencana peningkatan bakat level S. Ada beberapa masalah dalam game Vampire Apokalipse akhir-akhir ini. Presiden Qin secara pribadi membawa orang ke dalam game untuk mengatasinya. Presiden Li untuk sementara bertanggung jawab atas permainan zombie apokalipse. Para pemimpin tim tidak terlalu puas dengan rencana alokasi yang telah ditetapkan oleh Presiden Li. Mereka mendiskusikannya cukup lama. Fang Heng mengerutkan kening. Pemimpin tim Fang, apakah Anda tertarik dengan misi ini? Ya, ceritakan secara rinci. Kualifikasi apa yang saya perlukan untuk mendapatkannya? Pada akhirnya, Presiden Li yang membuat keputusan. Berdasarkan prinsip persaingan yang adil, pada awal bulan depan, penilaian kinerja akan dilakukan untuk semua tim game dari game zombie apokalipse milik perusahaan pada paruh pertama tahun ini. Pada akhirnya, tim dengan kinerja keseluruhan tertinggi akan memperoleh kewenangan alokasi untuk rencana peningkatan bakat tingkat S. Karena kesulitan dan alasan lainnya, ada kemungkinan besar misi rencana peningkatan tidak akan selesai. Oleh karena itu, jika tim peringkat pertama tidak dapat menyelesaikannya dalam waktu 3 hari, maka akan secara otomatis diserahkan kepada tim peringkat kedua, dan seterusnya. Penilaian kinerja. Alis Fang Heng berkerut erat saat dia menyadari situasinya tidak terlihat baik. Pei Anan, bagaimana kinerja tim kita? Kami adalah departemen yang baru berdiri. Belum lama ini, Ketua Tim Fang menyelesaikan misi dari Federasi dan memperoleh 5.000 poin kinerja. Oleh karena itu, total poin kinerja kami adalah 5.000, yang untuk sementara menempatkan kami di posisi ke-12. 12. Tempat terakhir. Bab 89, pilih secara acak. Ruang pertemuan itu sunyi. Fang Heng menundukkan kepalanya dan merenung.
Dia tidak berencana untuk bertahan lama di perusahaan itu. Dengan peningkatan kekuatan yang pesat dalam permainan, dia tidak perlu lagi bertahan di perusahaan permainan. Itu adalah pilihan terbaik baginya untuk mengundurkan diri lebih awal dan meninggalkan perusahaan untuk fokus pada pengembangan pribadi. Dia mungkin sebaiknya memanfaatkan kesempatan ini. Berusaha keras untuk berprestasi sebaik-baiknya, dan ketika dia memperoleh rencana peningkatan bakat tingkat S, dia bisa saja mengundurkan diri dan pergi. Dia juga memberikan kontribusi kepada perusahaan sebagai imbalan atas rencana peningkatan tersebut. Kedua belah pihak mengambil apa yang mereka butuhkan, dan tidak ada yang berutang kepada pihak lain. Pada awal bulan depan, masih ada 5 hari lagi. Saya perlu mendapatkan poin kinerja yang cukup. Setelah mengambil keputusan, Fang Heng bergumam pelan dan mengangkat kepalanya. Baiklah, kalau begitu fokus tim kami adalah pada performa. Kami akan berusaha keras untuk mendapatkan tempat pertama dalam waktu 5 hari. Para pemula mengangkat kepala dan menatap Fang Heng dengan ekspresi aneh. Apakah dia yakin tentang hal itu? Yang lain menggunakan lebih dari setengah tahun untuk mengumpulkan begitu banyak kinerja, namun dia berencana menggunakan 5 hari untuk melampaui mereka. Bukankah ini terlalu mengada-ada? Para pemula itu terdiam. Fang Heng tidak peduli. Dia menoleh ke arah Pei Anan. Pei Anan, bantu aku menyiapkan laporan untuk rencana pengembangan bakat tingkat S. Setelah selesai, serahkan langsung. Oke. Lalu, bagaimana dengan metode perolehan kinerja perusahaan? Apakah ada penjelasan rincinya? Ya, Pei Anan mengeluarkan proposal yang dicetak panjang dan menyerahkannya kepada Fang Heng. Fang Heng membuka dokumen itu dan melihatnya dengan saksama. Ada 2 jenis pertunjukan di Phoenix Sound Gaming Company. Jenis pertama adalah pertunjukan dasar. Komposisi kinerja dasar cukup rumit dan didasarkan pada kinerja tim individu. Misalnya, sumber daya yang diserahkan masing-masing tim kepada perusahaan, pendapatan bulanan tempat penampungan di wilayah tersebut, dan seterusnya. Jika seseorang menyelesaikan lebih dari kuota, mereka dapat menerima poin kinerja tambahan. Tipe kedua adalah kinerja misi. Perusahaan akan merilis beberapa misi dari waktu ke waktu. Setiap tim dapat mengajukan misi ini. Setelah menyelesaikannya, mereka dapat memperoleh poin kinerja misi. Pandangan Fang Heng cepat menyapu kertas A4, mencari pelaksanaan misi yang bisa diselesaikan. Kerjasama yang mendalam dengan federasi. Phoenix Sound Gaming Company menandatangani perjanjian kerjasama yang mendalam dengan federasi tersebut. Federasi akan membeli sejumlah bahan dari perusahaan tersebut. Di antaranya terdapat barang-barang yang sudah dikenal seperti makanan, papan kayu, batu bara, besi dan lain sebagainya. Berbagai tim kerja perusahaan hanya perlu mengumpulkan materi dan menyerahkannya kepada federasi untuk mendapatkan poin kinerja yang sesuai. Karena distriknya baru, harga yang ditawarkan federasi sangat tinggi. Sepotong papan kayu dapat langsung ditukar dengan 1 poin kinerja. Itu bagus. Fang Heng membuat perkiraan cepat dalam pikirannya. Tim 7 perusahaan telah mencapai 17.000 poin kinerja pada paruh pertama tahun ini. Dengan kata lain, untuk amannya, dia hanya perlu menyerahkan 150 juta set papan kayu dan dia akan mampu memperoleh rencana peningkatan bakat tingkat S secara bertahap. Itu setara dengan menggunakan sejumlah sumber daya kayu untuk ditukar dengan rencana peningkatan bakat tingkat S. Itu bukan suatu kerugian. Baiklah, mulai besok, kami akan mengirimkan papan kayu ke federasi. Fang Heng menatap kelima pemula itu. Tinggalkan kartu identitas kalian dan bergabunglah dalam permainan dalam 3 jam. Saat waktunya tiba, aku akan mengundang kalian semua ke tempat perlindunganku. Papan kayu. Para pemula saling berpandangan ketika mendengar itu. Secara logika, bukankah langkah pertama setelah memasuki permainan adalah mengumpulkan sumber daya, memperluas dan memperkuat pertahanan tempat perlindungan? Papan kayu sulit disintesis dan membutuhkan poin energi untuk memproduksinya. Jika mereka sendiri tidak punya cukup kayu, dari mana mereka akan mendapat papan kayu untuk diberikan pada federasi? Persyaratan transfer server permainan King of Gods sangatlah ketat. Selain memenuhi persyaratan level, setelah transfer server, pemain hanya akan mempertahankan poin dan keterampilan King of Gods. Semua perlengkapan lainnya akan dikosongkan. Selain itu, pemindahan server membutuhkan 1 poin Raja para Dewa tambahan. Bagi sebagian besar pemain biasa,
mereka tidak akan pernah bisa mendapatkan 1 poin Raja para Dewa. Liu Wei dan 4 pendatang baru lainnya dari Phoenix Sound Gaming Company juga sama. Mereka menunggu di ruang Raja Dewa selama 3 jam penuh sebelum mereka menerima undangan Fang Heng dan secara resmi memasuki permainan. Pemimpin tim ini tampaknya tidak terlalu bisa diandalkan. Setelah menyelesaikan transformasi server, Liu Wei berdoa dalam hati, berharap agar dia dapat melewati masa percobaan perusahaan dengan lancar. Ketika dia membuka matanya, Liu Wei sedikit terkejut dengan apa yang dilihatnya. Ini adalah persegi, penjara. Mengapa mereka ada di sini? Bukankah pemimpin Fang Heng mengatakan bahwa dia akan mengundang mereka ke tempat perlindungannya? Apa yang terjadi di sini? Mungkinkah ini tempat perlindungannya? Saat Liu Wei bingung dengan pemandangan di depannya, para pemula yang tersisa juga muncul di alun-alun penjara. Ahem, selamat datang. Kalian semua pendatang baru dari Phoenix Sound Gaming Company, kan? Semua orang menoleh. Mereka melihat seorang laki-laki gemuk berbaju lengan pendek berjalan keluar dari sebuah rumah. Perkenalkan diri saya, nama saya Liao Bufan. Fang Heng sedang sibuk dengan urusan lain. Saya akan mengatur jadwal kerja Anda untuk beberapa hari ke depan. Pertama-tama, izinkan saya memberitahu Anda tentang peraturan di sini. Liao Bufan menunjuk gedung nomor 3 di belakangnya. Lihatlah baik-baik. Bangunan ini adalah tempat kalian akan melakukan aktivitas. Kamar-kamar di lantai 2 semuanya kosong. Kalian bisa masuk dan beristirahat di kamar mana saja. NPC akan menyiapkan makanan untukmu setiap hari. Makanan akan dimulai tepat pukul 8 pagi, 11 pagi, dan 7 malam. Jika kamu melewatkannya, tidak akan ada yang tersisa. Makanan dan air ada di gudang nomor 2 di lantai pertama. Jika Anda lupa makan atau perlu makan, Anda dapat mengambilnya sendiri. Syaratnya adalah Anda tidak diperbolehkan membawanya keluar dari penjara. Oh benar, berhati-hatilah. Kalian tidak diizinkan memasuki ruang bawah tanah yang terkunci. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh Bos Fang Heng. Jika ada yang melanggar aturan, jangan salahkan aku karena bersikap bermusuhan. Kamar tunggal untuk istirahat. NPC menyiapkan 3 kali makan sehari. Makanan dan air bisa diambil dengan santai. Liu Wei kebingungan seperti pemain lainnya. Apakah dia ada di sini untuk bertahan hidup atau berlibur? Mengapa berbeda dengan bertahan hidup tangguh yang disebutkan dalam pelatihan internal perusahaan? Apa yang terjadi dengan bertahan hidup yang sulit, berjuang mati-matian melawan zombie dan mengatasi kesulitan dalam mengumpulkan bahan untuk membangun tempat berlindung? Apakah ada kesalahan? Ada pertanyaan lainnya. Liu Wei dengan hati-hati mengangkat tangannya dan bertanya, apakah ini tempat perlindungan yang didirikan oleh pemimpin Fang Heng? Ya, kamu beruntung bisa bersama Big Brother. Seorang pendatang baru lainnya juga mengangkat tangannya. Lalu apa yang perlu kita lakukan? Misi kalian untuk 2 hari ke depan sangat sederhana. Kalian harus keluar dan mengambil kayu gelondongan. Liao Bufan berjalan di depan orang banyak dengan riang. Jangan khawatir tentang sisanya. Keluar saja dan ambil kayu-kayu itu. Ingatlah untuk membaginya setelah kamu mengambilnya. Berdasarkan jenis kayunya, taruh semuanya di alun-alun penjara. Selain itu, taruh madu yang kamu ambil di area makanan. Itu saja. Pergi keluar dan mengambil kayu gelondongan. Operasi macam apa ini? Liu Wei menjadi semakin bingung saat mendengarnya. Apakah dia pikir kayu-kayu itu dapat ditemukan di mana-mana di jalan? Bahwa kayu-kayu itu dapat diambil jika mereka mau. Jangan hanya berdiri di sana, cepatlah. Kita tidak akan keluar setelah gelap. Liao Bufan mendesak para pemula yang masih kebingungan. Ayo, aku akan membawa kalian semua keluar untuk membiasakan diri dengan medan. Liu Wei masih dalam keadaan bingung. Sama seperti yang lainnya, dia secara misterius dibawa keluar dari penjara oleh Liao Bufan. Di luar penjara, Liao Bufan menunjuk ke sisi timur penjara. Lihat, ada banyak kayu gelondongan di tanah. Kau bisa mengambilnya. Semua orang melihat ke arah yang ditunjuk Liao Bufan, dan semuanya memasang ekspresi terkejut di wajah mereka. Mereka melihat berbagai serpihan di celah luar penjara dan mereka semua lock. Ini, Liu Wei memandang teman-temannya yang lain. Apa yang terjadi dengan server ini? Mengapa berbeda dengan apa yang dipelajarinya dalam pelatihan perusahaan? Mengapa ada begitu banyak kayu di tanah? Apakah mereka hanya perlu mengambilnya secara acak?
Bab 90, Jalur Perakitan. Petunjuk, selama Anda offline, kelompok zombie Anda telah menjelajahi 4 tempat tinggal dan menyelesaikan penghancuran 1 tempat tinggal. Anda telah memperoleh kayu bakar *723, paku *13. Petunjuk, selama Anda offline, kelompok zombie Anda telah menyelesaikan penebangan pohon sebanyak 166 kali. Anda telah memperoleh poin pengalaman memperkuat tubuh sebanyak +882. Anda telah memperoleh 4.992 poin pengalaman penebangan. Petunjuk, selama Anda offline, kelompok zombie Anda telah mengumpulkan biji besi *2331. Anda telah memperoleh biji emas tambahan *2. Anda telah menyelesaikan produksi biji besi *121. Anda telah memperoleh poin pengalaman kebijaksanaan penambang +2033. Petunjuk, level pencatatan Anda telah ditingkatkan ke level 10. Petunjuk, keterampilan Anda level kebijaksanaan penambang telah ditingkatkan ke level 7. Di dalam tambang yang terbengkalai, Fang Heng memeriksa hadiah dari peretasan. Biji besi biasa perlu dibakar dalam tungku untuk membentuk bongkahan besi, yang memerlukan waktu lama. Peretasan itu hanya memperoleh 121 bongkahan besi selama hampir seharian. Dengan bongkahan besi, ia dapat meningkatkan peralatan tingkat rendah untuk membuat peralatan besi. Bagus, kita telah resmi memasuki zaman besi. Fang Heng bergumam pada dirinya sendiri saat sebuah bar penyalur otomatis muncul di atas kepalanya. Dia menciptakan palu besi kecil. Petunjuk, Anda telah menyelesaikan pembuatan palu besi kecil. Poin pengalaman produksi dasar Anda +11. Setelah produksi selesai, Fang Heng melambaikan palu besi kecil yang baru dibuat di tangannya beberapa kali. Barang, palu besi kecil. Kerusakan, 10-12. Deskripsi, alat bertahan hidup yang canggih. Dapat digunakan untuk menghancurkan dan membongkar dengan lebih efisien. Keterangan, versi lanjutan dari Hammer of God. Secara teori, Anda dapat menggunakannya untuk menghancurkan segalanya. Fang Heng menyingkirkan palu besi itu dengan puas. Ia dapat terlebih dahulu membuat kapak besi untuk meningkatkan efisiensi penebangannya semaksimal mungkin dan menyelesaikan misi pengiriman federasi. Kapak besi untuk menebang pohon memerlukan 2 set bongkahan besi. Jumlah bongkahan besi saat ini cukup untuk melengkapi seluruh tim zombie. Sedangkan untuk pembuatan palu besi guna merobohkan daerah sekelilingnya, ia memutuskan untuk menundanya selama beberapa hari. Saat ini, karena jumlah tungku terbatas, sebagian besar biji besi telah menumpuk dan tidak dapat dibakar tepat waktu. Fang Heng hanya meninggalkan 2 klon zombie terakhir untuk mengendalikan tungku, membawa klon zombie dan potongan besi yang sudah lengkap kembali ke penjara. Ketika mereka kembali ke penjara, tumpukan kayu gelondongan sudah menumpuk di alun-alun penjara. Kelompok pembuat alat ini telah melakukan pekerjaan dengan baik. Fang Heng bergumam dan berjalan ke tumpukan kayu. Barang, log, kualitas, level 2, normal. Deskripsi, hasil penebangan pohon dapat dibuat menjadi papan kayu, kayu bakar dan sebagainya. Kualitas log dalam permainan dibagi menjadi 5 tingkatan, dari rendah hingga tinggi. Nilai 1 kurang baik, nilai 2 biasa saja, nilai 3 lebih baik, nilai 4 sangat baik dan nilai 5 sempurna. Makin tinggi kualitas kayu gelondongan, makin tinggi pula kualitas kayu yang dihasilkan. Pada tahap awal, bangunan yang terbuat dari kayu berkualitas tinggi dapat menahan kerusakan yang lebih tinggi. Selain itu, pada tahap permainan selanjutnya, beberapa item tingkat tinggi akan dibatasi pada penggunaan bahan baku tingkat tinggi. Misalnya, pada tahap tengah permainan, bahan yang umum digunakan, papan kayu padat yang diperkuat. Bahan sintetisnya adalah, papan kayu kelas 4 atau kelas 5, *5 plus lem *2 plus senyawa limbah *2. Jika papan kayu padat yang diperkuat telah rampung, mereka dapat memberikan daya tahan 3 kali lipat dari papan kayu biasa. Saat ini, sebagian besar kayu gelondongan yang menumpuk di halaman penjara adalah kelas 1-3, sedangkan kelas 4-5 cukup langka. Daftar persyaratan papan kayu dari Federasi tidak menyebutkan kualitas kayu gelondongan. 1 set kayu gelondongan sama dengan 1 jumlah uang. Ada celah. Fang Heng menggosok tangannya. Karena harganya sama, tentu saja ia akan menyerahkan kayu gelondongan berkualitas rendah ke Federasi terlebih dahulu. Ia akan menyimpan kayu gelondongan yang bagus untuk dirinya sendiri. Tidak ada yang salah dengan itu.
Fang Heng masih mengendalikan kerumunan zombie dan membaginya menjadi dua kelompok. Sekelompok zombie menggunakan kapak besi yang baru dibuat dan terus menebang pohon-pohon di arah timur dengan penjara sebagai pusatnya. Kelompok zombie lainnya tinggal di alun-alun penjara dan mulai membuat papan kayu. Tanpa balok baja, Fang Heng tidak dapat membuat meja gergaji untuk sementara waktu. Ia hanya dapat menggunakan metode manual paling dasar untuk membuat papan kayu. Bagi kebanyakan pemain biasa, membuat 10 papan kayu sehari akan menghabiskan semua poin vitalitas mereka. Namun, klon zombie berbeda. Mereka memiliki poin vitalitas tak terbatas. 4 zombie bertugas memindahkan balok kayu maju mundur, dan 3 zombie bertugas memindahkan papan kayu yang sudah jadi dan menumpuknya di sudut alun-alun penjara. Klon zombie yang tersisa berbaris dalam satu baris, dan jalur perakitan mulai membuat papan kayu. Fang Heng menghabiskan setengah jam penuh untuk menyelesaikan perencanaan zombie berulir tunggal, membentuk jalur perakitan sempurna yang menyesuaikan efisiensi zombie ke tingkat tertinggi. Bagus, lini produksi papan kayu sudah selesai. Fang Heng merasa puas. Dia menyeka keringat di dahinya dan menghela napas lega saat rasa pencapaian muncul di hatinya. Berdasarkan efisiensi ini, tidak akan memakan waktu 5 hari sama sekali. Ia memperkirakan bahwa ia dapat menyelesaikan 15.000 papan kayu paling lama dalam waktu 2 hari. Hari berikutnya, Liu Wei dan beberapa pemula memasuki tim 12 perusahaan untuk bekerja. Mereka memasuki permainan bersama dan menuju restoran di lantai pertama untuk sarapan bersama. Mereka masih menginginkan sarapan gratis. Dalam permainan, selama bahan-bahan dasar disiapkan dengan benar, bahkan jika itu adalah keterampilan memasak level 1, makanan yang disiapkan sesuai resep akan tetap sangat lezat. Saat mereka sedang makan, beberapa pemula berbisik-bisik satu sama lain. Si gendut itu pembohong. Siapa bilang tidak? Nanti kalau ada yang bilang kalau memungut kayu itu mudah, aku janji akan menamparkan mukanya. Benar sekali. Si gendut sialan itu. Liu Wei mengangguk dalam hatinya. Dia bahkan mengatakan bahwa mengambil kayu gelondongan itu mudah. Lucu sekali. Setelah memungut kayu gelondongan selama hampir sepanjang sore kemarin, punggung semua orang terasa sakit dan kaki mereka kram. Liu Wei bahkan lebih buruk. Dia tidak tidur nyenyak tadi malam dan bahkan membawa kayu gelondongan dalam mimpinya. Tapi kita seharusnya bisa beristirahat hari ini. Benar sekali. Kita sudah memungut begitu banyak kayu gelondongan. Jika kita teruskan, seluruh lapangan penjara mungkin tidak akan mampu menampungnya. Saya pikir tugas yang diterima ketua tim adalah mengangkut papan kayu. Untuk apa dia butuh begitu banyak kayu? Federasi bahkan tidak menerimanya. Jangan bilang dia ingin kita membuat papan kayu dengan tangan kita nanti. Memproduksinya dengan tangan kita. Apa Anda bercanda? Berapa banyak yang bisa kita produksi hanya dengan tangan kita sendiri? Mari kita dengarkan apa yang dikatakan oleh pemimpin tim. Pemimpin tim harus memiliki rencana. Ketika mereka tengah berbicara dengan suara pelan, mereka mendengar suara langkah kaki mendekat dari jauh dan mereka pun berhenti berbicara pada saat yang bersamaan. Hei, semuanya sudah di sini. Pasti kemarin sulit. Bos Fang berkata bahwa kalian bisa ikut serta dalam pelaksanaan misi saat kami kembali. Liao Bufan masuk ke restoran. Dia sedang dalam suasana hati yang baik. Dulu ia mengerjakan pekerjaan berat seperti memindahkan papan kayu. Sekarang setelah ia memiliki para pekerja ini, ia akhirnya dapat melihat orang lain mengerjakannya. Kita harus bekerja keras hari ini. Setelah makan malam, kita akan turun ke bawah dan membantu memuat barang-barang. Memuat barang. Para pemula tampak bingung. Liu Wei bergumam dalam hatinya. Jual loknya langsung. Itu bukan hal yang mustahil. Namun server ini agak aneh, dunianya penuh dengan lok yang dipilih secara acak. Apakah Anda yakin kayu-kayu ini bisa dijual dan menghasilkan uang? Selanjutnya bab 91, aku melakukannya.